Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video simulasi ini saya akan mensimulasikan salah satu cara kerja dari rangkaian elektrohidrolik, yaitu ada dua, yaitu direct control dan juga indirect control atau kontrol langsung dan tidak langsung. Langsung saja untuk yang pertama yang akan kita coba yaitu direct control. Jadi kontrol langsung ya. Di kontrol langsung ini prinsipnya bahwa sinyal masukan atau dari sumber dia akan langsung masuk ke valve vessel unit atau alat kerja kita. Jadi di sini dia dari supply atau power supply-nya, dia akan langsung saat kita tekan tombol di sini dia akan langsung masuk ke valve vessel unit-nya. Jadi itu yang disebut dengan kontrol tidak langsung. Jadi dia langsung masuk. Nah, di sini ada rangkaian kerjanya yang akan kita simulasikan seperti ini. Ada dua buah conveyor dan juga ada silinder. Dan di sini ada benda kerja yang akan kita buat. Nah, di sini untuk alat-alatnya, untuk rangkaian hidroliknya sendiri, di sini ada silinder kerja tunggal, kerja ganda maksud saya. Sini ada silinder kerja ganda, kemudian di sini ada katup 4/2 dengan aktuasi kirinya solenoid dan aktuasi kanannya spring retron. Di sini ada pump unit dan di sini ada tangki ya. Nah, langsung saja di sini untuk rangkaian kontrolnya seperti ini. Jadi dia langsung saja ada push button dan solenoid. Langsung saja kita buat di fluid sim hidroliknya. Saya akan buat seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa komponen yang sudah siapkan. Yang akan kita gunakan yang ini, kemudian yang ini kita akan buat. Jadi saya akan rangkai terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk rangkaian hidrolik dan juga rangkaian elektriknya. Di sini saya akan untuk katup 4/2 nya, untuk aktuasi kiri kita gunakan valve solenoid, sedangkan aktuasi kanannya kita gunakan spring retron. Kemudian kita beri nama Y1 saya. Begitupun juga dengan di rangkaian elektriknya kita beri nama juga Y1. Oke, seperti ini. Di rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Jadi kita langsung saja simulasikan. Oke, sudah kita bisa simulasikan. Jadi langsung saja kita tekan push button. Oh ya, saya berikan nama saja S1 sebagai saklar 1. Oke, kita simulasikan langsung. Di sini saya akan tekan tombol S1 nya. Nah, saya tekan di sini silindernya akan bergerak maju. Nah, saat saya lepas S1 nya, nah dia akan kembali. Jadi kita akan coba untuk, jadi saya tekan ini.
maka akan ada arus yang mengalir dan masuk ke Y1 atau solenoid 1 Y1. Kemudian setelah dia masuk, maka di sini Y1-nya akan teraliri. Nah, dia akan bergerak ke kanan. Nah, di sini katupnya berpindah dan di sini dia akan fluida kerjanya akan masuk ke silinder kerja ganda. Dia masuk. Setelah dia masuk, dia akan mendorong silinder kerja ganda ini ke depan. Saya ulang. Kita ulang lagi. Nah, dia akan masuk. Nah, setelah dia masuk nanti dia akan dia akan bergerak maju. Nah, saat saya lepas, maka nanti di sini katupnya ini di sini dia tidak akan berpenguatan lagi, sehingga nanti dia akan bergerak mundur lagi, digerak mundurkan oleh spring return yang berada di sisi kanannya. Nah, saat dia bergerak mundur, maka di sini dia akan kembali ke posisi semula dan dia akan membuang fluida kerja yang berada di sini, dan dia akan memasukkan kembali fluida yang kerja di sini. Jadi ini adalah bentuk cara kerja dari kerja langsung atau kerja kontrol langsung atau direct control. Seperti ini, cukup sederhana untuk mengontrolnya. Kita pun juga bisa modifikasi bila kita mau. Kita bisa ganti aktuasi kanannya dengan juga valve solenoid sini, dan kita tambah 2 tombol seperti ini. Kita simulasikan. Ini saya tekan. Nah, untuk mengembalikannya saya ulang ya. Di sini saya tekan S1. Nah, dia akan bergerak maju. Nah, untuk mengembalikannya kita menekan S2 ya. S2 di sini saya lupa tulis. Kita tekan S2. Nah, dia akan kembali. Jadi kita bisa mengontrol menggunakan 2 tombol, atau kita bisa mengontrol kontrol langsung dengan 1 tombol saja dengan kita menggunakan spring return. Ya, seperti ini untuk simulasinya. Tapi untuk simulasi kita tekankan saja untuk yang kerja menggunakan spring return. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, mungkin sepertinya saja untuk simulasi dari direct control atau kontrol langsung. Oke, kemudian kita lanjut ke cara kerja dari atau cara pengontrolan dari elektrohidrolik ini yang kedua, yaitu indirect control atau kontrol tidak langsung. Jadi bedanya ini cuma kebalikan dari direct control tadi. Jika tadi direct control itu sinyal masukannya itu dia CD, kemudian masuk ke saklar, dari saklar langsung menuju ke solenoid. Sedangkan untuk indirect atau kontrol tidak langsung, dia ini tidak langsung masuk ke solenoid, melainkan dia dari power supply kemudian ke saklar. Nah, dari saklar ini dia akan masuk dulu ke relay. Jadi di sini ada relay. Nah, setelah relay ini aktif,
maka di sini kontak bantu relaynya akan menutup sehingga nanti akan ada arus yang mengalir ke solenoid. Jadi bedanya cuma di situ. Jadi bedanya dengan direct control, jadi sinyal masukannya itu tidak langsung masuk ke solenoid, melainkan dia masuk dulu ke relay, dari saklar dulu baru ke relay untuk indirect. Sedangkan tadi direct control dia dari saklar langsung masuk ke solenoid. Nah, di sini ada rangkaiannya akan kita buatkan seperti ini. Jadi di sini ada katup, di sini ada silinder kerja ganda. Kemudian ada one way flow. Di sini untuk mengatur nanti cepatnya fluida kerja ini mengalir. Kemudian ada katup 3/2 dengan aktuasi kiri solenoid dan aktuasi kanan spring retron. Kemudian ada pump unit. Kemudian di sini ada pressure relief pressure relief valve. Jadi fungsinya ini nanti untuk mengatur atau lebih tepatnya sebagai tempat fluida kerja mengalir apabila tekanan dalam silindernya sudah maksimal. Di sini ada manometer untuk nanti kita lihat besarnya tekanan. Nah, untuk rangkaian elektriknya seperti ini. Jadi di sini kita gunakan push button, kemudian ada relay, kemudian ada kontak bantu NO dan ada solenoid. Jadi langsung saja kita buat di aplikasi FlexSync-nya untuk rangkaian ini. Oke, saya akan buat terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Jadi ini adalah rangkaian hidroliknya dan di sini adalah rangkaian elektriknya. Dari sini kita tambahkan tank atau tangki. Jadi nanti tangki ini sebagai media, dia media pembuangan nanti untuk fluida kerjanya. Jadi seperti ini. Jadi kita atur untuk katup 3/2 nya. Di sini kita gunakan aktuasi ke kirinya valve solenoid, sedangkan aktuasi kanannya tetap kita gunakan spring retron. Oke, seperti ini. Kemudian untuk elektriknya di sini kita beri ini nama K1 untuk relay satunya. Nah, di sini kita samakan untuk K1 dengan kontak bantu, di sini kita samakan namanya supaya mereka satu kesatuan. Di sini untuk valve solenoidnya kita beri namanya 1. Tombolnya kita beri nama S1. Nah, tidak lupa di sini yang di rangkaian hidroliknya kita juga berikan nama ya 1, kita samakan. Nah, seperti ini. Jadi dasarnya seperti ini. Nah, di sini untuk silindernya pertama-tama di sini untuk one way flow-nya kita atur saja ke nilai 70% ya. Sekitar 70% kita atur. Untuk silinder kerja gandanya di sini kita buka force di sini ya. Kita langsung buka saja force fulfill. Nah, di sini kita pilih constant force dan kita beri nilai, kita samakan saja dengan maksimum stroke-nya 200, jadi kita beri juga nilai 200 saja. Kemudian kita oke. Jadi fungsinya kita berikan force di sini atau tekanan. Fungsinya nanti agar dia bisa balik atau kembali ke sisi dalam ya, atau kembali ke kiri. Jadi force di sini mungkin bisa tekanan dari luar atau tekanan eksternalnya atau tekanan eksternal yang kita berikan. Sekarang kita langsung simulasikan saja. Ini tunggu.
kita tampilkan force-nya. Nah, di sini force-nya 200. Oke. Di sini kita lihat sendiri untuk tekanannya 5,35 ya. Nah, di sini dia akan langsung aktif. Nah, dia di sini garis panahnya tidak lurus. Namun saat aktif dia akan lurus ke bawah seperti ini. Nah, langsung saja kita tekan S1-nya. Kita tekan, kita tekan. Nah, dia akan bergerak maju. Nah, saat saya ubah opsinya, kita rubah simulasinya agar kita bisa lebih melihat nanti simulasinya seperti ini. Jadi saya tekan. Nah, saat saya tekan maka K1-nya akan teraliri. Saat K1 teraliri maka kontak bantu K1-nya itu akan menutup atau aktif sehingga nanti akan ada arus yang masuk ke Y1 atau solenoid Y1-nya. Nah, saat Y1-nya aktif maka di sini solenoidnya akan bergerak maju sehingga nanti akan ada fluida kerja yang akan masuk ke sisi sebelah dalam atau sisi sebelah kiri dari katup atau dari silindernya, sehingga nanti piston ini akan bergerak maju. Di sini akan ada pembuangannya. Di sini juga ada pembuangan. Nah, di sini kita lihat tekanannya 5,35 sama. Nah, saat saya lepas maka dia akan kembali. Nah, kita rubah. Nah, saat saya tekan dia akan teraliri. Kemudian K1 aktif, Y1 aktif. Di sini tekanannya 5,3. Nah, dia akan bergerak maju. Nah, saat dia akan bergerak maju maka akan ada fluida kerja yang masuk ke atas atau masuk ke silinder. Nah, nanti di sini tekanannya akan berkurang sehingga nanti di sini akan membuka. Nah, dia lihat sendiri tekanannya turun menjadi 4,99 sehingga dia di sini akan membuka dan di sini dia akan mulai mengisi. Nah, dia mulai mengisi. Sampai dia dia akan terus mengisi 1,4 sampai dia akan 5,35. Nah, saat 5,35 di sini maka tekanannya sudah maksimal. Nah, saat tekanan maksimal maka pressure relief ini akan aktif lagi. Jadi fungsi pressure relief ini sebagai alat pengaman lebih tepatnya untuk menghindari tekanan berlebih pada di dalam silinder. Seperti ini. Kemudian saat saya lepas S1-nya dia akan kembali lagi didorong oleh adanya tekanan di sini atau force di sini seperti ini. Jadi seperti ini untuk simulasi dari kerja tidak langsung. Jadi kunci dari kontrol tidak langsung di sini adalah di sini ya, di rangkaian elektriknya, dimana dia tidak langsung masuk ke solenoid, tapi dia dulu masuk ke K1, baru K1 aktif dan baru ada arus yang mengalir ke Y1 seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi dari rangkaian kontrol tidak langsung dan langsung untuk elektrohidrolik. Jadi seperti ini. Jadi mungkin itu saja simulasi dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.